bahwa Asosiasi Advokat Indonesia merasa perlu untuk mendapatkan generasi baru untuk mengisi pekerjaan dan tugas pelayanan masyarakat melalui bantuan hukum, melalui pembelaan, melalui advokasi. Tidak hanya saja di bidang itu, kehadiran praktisi hukum untuk mempersiapkan sedini mungkin generasi muda kita. Jangan kalau dulu pendidikan itu mulai dari TK, sekarang sudah ada di bawah TK lagi, kira-kira seperti itulah. Mahasiswa itu sudah kita perkenalkan dunia advokat, dunia praktisi ketika mereka masih mahasiswa. Jadi disitulah kita pikir kita harus mengajak, kita harus menawarkan kepada universitas-universitas untuk bekerja sama, mendidik, melatih, dan memberi mereka pemahaman terutama apa itu profesi advokat, seperti apa masa depan mereka, seperti apa kemuliaan profesi ini sehingga disebut officium nobile, sehingga mereka dalam melihat masa depan daripada fakultas yang dia geluti itu bukanlah sesuatu hal yang sia-sia. Dia adalah seorang pengabdi kepada bangsa dan negaranya melalui jalur pembelaan, nasihat hukum. Orang kalau pembela itu dianggap sudah langsung pengacara gitu, padahal tidak. Juga untuk mengenal hukum lebih baik dalam dunia kenyataan. Karena teori tanpa praktek, praktek tanpa teori itu cerita yang kurang efektif dan bahkan bisa menyesatkan. Nah, oleh karena itu bahwa advokat ini adalah lembaga yang diperlukan, ya, sebagai caturwangsa. Satu ruangsa peradilan itu adalah salah satunya adalah advokat. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023. Karena itulah di dalam salah satu pasal itu kita diberi tugas pengabdian hukum. Pengabdian hukum kita itu adalah salah satunya lewat pendidikan, karena dia harus merekrut, membina, membesarkan semua warga hukum, warga masyarakat hukum supaya lebih mengenal, lebih matang. Sehingga saya berterima kasih kepada IWK, GGWK, IGD Wijaya Kusuma, Koordinasi. Terima kasih ada juga kawan saya, anggota kita juga kebetulan, dan Dr. Bayu dan si Mas Tower, Robert Kuana. Mereka semua merasa yang di batinnya itu ingin dijawantahkan, maka saya diundang datang dari Jakarta selaku Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia, dan terima kasih saya ke Pak Rektor dan Pak Kebu Dekan yang sudi membuat kerjasama dan melihat memang sesuatu yang diperlukan. Anak-anak didik, anak-anak mahasiswa kita sedini mungkin harus diperkenalkan dunia advokat, dunia praktisi itu sesuatu yang menjanjikan, dilihat dari segi profesi dan dilihat juga sebagai tanggung jawab dia warga negara dan masyarakat hukum. Universitas di sini juga bukan hanya Asosiasi Advokat Indonesia, ada juga universitas lain dengan Peradi, dengan KAI, bisa seperti itu ya. Di seluruh Indonesia ini terjadi, bukan hal yang baru ini. Gitu ya. Membuat dia nanti berpengharapan. Jadi dulu saya masuk fakultas hukum, banyak saya tidak mengerti kenapa masuk fakultas hukum, nanti kau membela orang jahat. Akhirnya caranya keluarga SB. Jadi saya dulu di pos bantuan hukum, pembela cuma-cuma. Di pos bantuan hukum dengan LPPM ya, LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ya. Nah, itu suatu dua hal yang sama nyawanya, nafasnya. Satu tarikan nafas itu pos bakum dengan LPPM. Karena advokat kalau AAI itu tidak bisa jadi kuasa hukum. Supaya kita semua tahu ya, AAI organisasi yang tidak bisa menerima kuasa untuk menjalankan perkara. Kalau ada perkara menyangkut anggotanya atau menyangkut masyarakat, advokat itu boleh menerima pro bono di kantornya atau profesional diterima, atau dia berikan ke pos bakum, pos bantuan hukum yang melakukan pembelaan untuk pelayan hukum. Dan ini termasuk juga nanti kalau diperlukan penelitian, karena pos bantuan hukum itu yang terakreditasi di Departemen Hukum dan HAM, yang sekarang kalau di wilayah Denpasar ini adalah Kanwil Dekumham, itu mengakreditasi semua pos bakum itu untuk berhak mendapatkan bantuan atau biaya perkara dari negara.
kalau tidak salah 5 juta per satu perkara kira-kira. Karena itu ada anggaran APBN ya. Dan itu juga ada APBD-nya. Selain biaya dari negara yang disalurkan melalui Dekumham, juga ada yang disalurkan lewat budget dari yang dianggarkan oleh DPRD dan Pemda setempat, gubernur. Bahkan di kabupaten. Jadi siapa yang terakreditasi, mereka lah yang bisa berhak ini. Karena akreditasi ini sangat diperlukan supaya jangan ada bantuan hukum jalanan yang merugikan masyarakat. Rektor, yang pertama menyambut baik kerjasama ini, dan saya di Dwi Jenderal University memiliki satu fakultas, yaitu Fakultas Hukum, sehingga tadi sudah disampaikan bahwa kami di perguruan tinggi sudah diterapkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, inilah yang diharapkan bahwa seluruh mahasiswa sebelum menjadi sarjana diberikan bekal-bekal khususnya untuk keterampilan, diberikan bekal soft skill, sehingga bidang ilmu yang ditekuni ini tidak semata-mata dari sisi kognisinya saja, tetapi bisa sampai ke konatifnya, kemudian bisa diterapkan di masyarakat. Nah, oleh karena itu kerjasama dengan organisasi atau asosiasi profesi seperti AAI ini akan menjadi bagian yang sangat penting bagi kami, khususnya di Fakultas Hukum, sehingga Fakultas Hukum bisa memberikan kesempatan yang sama kepada profesi asosiasi ini untuk menjadi bagian tenaga praktisi yang memberikan ilmu pengetahuannya di dunia akademik. Nah, sehingga kami dituntut oleh pusat bahwa pada setiap kurun waktu tertentu, setiap kuartalan itu akan ada satu penilaian bahwa ada berapa praktisi yang sudah bisa diserap untuk memberikan atau mentransfer pengetahuannya kepada anak didik kita, yaitu mahasiswa. Sehingga kedepannya seluruh sarjana ini memang benar-benar memiliki kemampuan, memiliki skill terhadap apa yang memang sudah diminati dan kemudian langsung terserap di dunia kerja atau di dunia industri, di dunia usaha. Nah, inilah yang harapan kami dari perguruan tinggi, sehingga tidak semata-mata kami menghasilkan sarjana kemudian baru ke sana kemari mencari pekerjaan, baru mencoba mencari skill, tetapi sejak awal kami akan memperkenalkan praktik-praktik acara itu sendiri, yaitu melalui kerjasama dengan Asosiasi Advokat Indonesia, Office Mobility. Yang masuk